Salam miskin, salam sahabat, salam keren, salam sejahtera, salam sukses. Mantap! Setelah berapa hari saya tidak tayang oleh karena situasi dan kepadatan hal-hal yang harus saya kerjakan, saya belum sempat hadir lagi. Dan kali ini saya hadir menemani Anda di hari Senin ini. Kiranya hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang mulia lah yang kita pikirkan dalam kehidupan kita. Dalam seri dari From Zero to Hero, saya mau membawakan tentang seorang yang bernama Mark Zuckerberg, ya. Usianya masih 23 tahun tapi sudah menjadi miliarder. Wow, ya. Dia orang hebat, ya. Dia pada waktu itu dalam situs jaringan sosialnya, ya, yang bernama Facebook, itu hanya kumpulan sebenarnya yang dipakai hanya untuk menghimpun teman-teman yang ada di kelas mereka, dalam kumpulan mereka lah di Harvard. Tetapi itu situs menjadi sangat-sangat terkenal pada waktu itu, sehingga dengan bantuan 3 orang temannya, akhirnya lahirlah Facebook itu. Karena itu nama buku yang diberikan waktu itu Facebook, jadi dia sekalian bikin itu Facebook, ya. Jadi itu sebuah pengalaman seseorang yang begitu luar biasa, yang pada akhirnya, ya, dia dapat membuat dunia ini lebih, ya, kalau saya katakan lebih indah, ya pastilah. Karena bayangkan Anda dari satu negara ke negara yang lain, Anda bisa berkomunikasi via ini, dan juga saling berbagi foto, berbagi, ya, macam-macam lah yang ada, fitur-fitur yang ada di dalamnya. Jadi saya mau katakan, di dalam mengelola Facebook dengan berbagai fitur tambahan, justru kelebihan fitur inilah yang membuat Facebook makin digemari. Bayangkan ada 9.373 aplikasi yang terbagi dalam 22 kategori. Wow. Mungkin sudah bertambah lagi di ya, karena saya tahu ada Facebook katanya sekarang ini bisa menghasilkan uang, ya, pulus, ya. Yang dipakai untuk meramaikan Facebook, mulai chat, game, pesan instan, sampai kepada urusan politik, ya. Ya, di situ kita bisa ngomong di situ sesuka-suka kita, ya. Tapi ya punya aturan, harus punya nilai-nilai. Walaupun ada banyak orang tidak punya nilai-nilai, tetapi kita ini adalah yang mau saya katakan adalah kepada orang-orang muda, jangan berhenti berinovasi, jangan berhenti kreativitasnya itu terus dibangkitkan, sehingga ya mungkin seperti ini, Mark Zuckerberg 23 tahun dia sudah menjadi seorang yang miliarder dan orang yang sangat berpengaruh saat ini, ya, dalam dunia, ya, tentunya teknologi. Jadi untuk menjaga dia rela mengeluarkan 10 juta US dollar. Sedikit apa banyak, ya. Jadi Anda bisa bagaimana bodyguardnya itu mengawasi dia, mengawasi rumahnya, di mana dia ada. Mungkin sudah dikelilingi, kalau kita ada mau bertemu dengan dia, mungkin harus melewati karena banyaknya dana yang dikeluarkan untuk melindungi dia. Jadi kalau kita menggunakan Facebook, ya, kita salah satu orang yang menyumbangkan sesuatu kepada Mark Zuckerberg, ya, dan teman-temannya, ya. Dan tak heran kalau keberhasilan itu membuat Microsoft pun, ya, membeli sebagian saham Facebook dengan nilai ratusan juta dolar. Wow, ya. Jadi apa yang tidak diduga, yang tadinya mungkin hanya sebagai untuk pertemanan biasa, tetapi pada akhirnya membawa kepada kesuksesan yang sangat luar biasa.
bagi seseorang. Jadi saya bilang begini, waktu saya masih orang yang menguasai matematika, orang yang menguasai bahasa Inggris, orang yang menguasai IT, mereka lah menjadi orang-orang yang hebat nantinya. Mereka lah orang-orang yang bisa menikmati segala sesuatu yang baik. Dan itu itu sebabnya saya bermain di YouTube ini. Karena walaupun ya dalam baru 3 bulan di channel 5M ya, channel 5M khususnya untuk memberikan motivasi, semangat, encourage, nasihat kepada orang-orang muda untuk tidak pernah berputus asa dalam menggapai kehidupan yang jauh lebih baik. Ya, bagi orang-orang muda, saya pernah katakan begini kepada anak saya, bahwa 2 hal yang akan saya berikan kepada Anda. Kalau dari saya ya, sebagai orang percaya, saya mengatakan hanya 2 hal yang saya bagikan kepada Anda, yaitu iman kepada Kristus, dan itu harganya mutlak. Dan kemudian yang kedua adalah ilmu pengetahuan. Dan siapapun ya, itulah sebabnya mereka saya sekolahkan, udah selesai 2 menjadi sarjana, dan itu bukan sesuatu yang mudah bagi saya untuk menyekolahkan mereka. Tetapi saya bersyukur bahwa keinginan saya supaya mereka jauh lebih baik dari saya sebagai orang tuanya. Dan saya mau mengatakan, saya bukanlah orang yang mudah menyerah dalam hidup ini. Saya bersyukur dari anak desa, ya begitu luar biasa. Saya ditempa oleh orang tua, bagaimana bangun pagi, bayangkan itu bangun pagi jam 4 ya, dan seterusnya, dan masih harus bekerja kemudian nanti jam 6 lewat 6.30 kita berangkat sekolahnya yaitu berjarak 35 km, kadang naik motor dengan teman ya, dan kadang ya naik mobil angkutan. Kadang sering terlambat juga. Kalau kiranya terlambat saja sedikit ya, wah itu kadang-kala ya maaf ini. Kalau sudah terlambat masuk dari belakang, lompat pagar. Tapi jangan ditiru karena itu tidak baik ya. Tetapi yang mau saya katakan adalah bahwa pendidikan itu perlu kita lakukan, karena knowledge is the power. Jadi pengetahuan itu adalah kekuatan, adalah kuasa yang memberikan kebaikan kepada masa-masa yang akan datang. Seperti Mark Zuckerberg, usia 23 tahun, bayangkan dia telah memberikan pengaruhnya yang begitu luar biasa. Dia sudah menjadi miliarder di usia yang sangat muda. Wow, kalau Anda kiranya seperti itu, kira-kira apa yang akan Anda perbuat? Anda miliarder di masa muda Anda. Mungkin Anda akan berbuat ini dan itu, membangun desa Anda, kota Anda mungkin, atau memberikan impact kepada orang-orang muda untuk terus berkarya, untuk terus berusaha dalam hidupnya. Ya. Dan saya berharap orang-orang muda yang saat ini memiliki keinginan, tetapi saya mengatakan kepada kita, latih dirimu dalam hidup ini. Kalau engkau tidak melatih dirimu, ya berat ya. Jadi hidup itu harus punya arah, harus punya tujuan. Jangan hanya belajar untuk apa. Makanya kalau orang belajar tidak punya tujuan, itu aras-arasan. Kalau dia punya tujuan, saya harus jadi sarjana, saya harus bekerja misalnya di perusahaan ini dan lain sebagainya. Ada tujuan. Jadi itu kita melatih diri untuk belajar dan lain sebagainya. Nah, yang mau saya katakan kepada kita adalah bahwa hidup itu haruslah berjuang. Hidup itu harus melakukan segala hal apa yang kita inginkan dalam hidup ini, dan kita harus bekerja keras untuk mewujudkannya. Kalaupun Mark Zuckerberg dengan segala kemampuannya dapat menemukan situs Facebook itu dan
mempermudah kita berkomunikasi. Saya juga ada di Facebook, tapi saya tidak tahu persis bagaimana memainkan. Itu anak saya yang membuat. Beda gak apa generasi baby boomers ini dengan generasi apalagi generasi Z ini ya. Wah, itu luar biasa, generasi luar biasa. Itu udah hidup, sudah ada HP di tangannya mungkin. Ya, jadi mari kita gunakan ya, dengan teknologi yang baik ini. Mungkin juga Anda terbatas dalam hal, ada keahlian-keahlian Anda yang bisa Anda bagikan melalui YouTube ya kan. Kalau sudah 500 3.000 jam kan ada. Saya di channel yang satu saya sudah sampai di 908, hampir 3.000 ya, 2.708. Dan tidak lama lagi saya akan mengapply. Itu setelah 3 tahun. Jadi jangan pernah menyerah, never give up dalam hidup ini. Saya membangun channel ini karena saya rindu melihat orang-orang muda mau berupaya dengan segala kemampuannya, kerja kerasnya, bahwa mereka bukanlah orang-orang yang pecundang. Mereka adalah orang-orang the winner. Ya, mereka orang-orang hebat yang kadangkala mereka belum menemukan potensi mereka, yang belum menemukan kemampuan mereka. Karena apa? Mereka tidak pernah melatih dirinya. Mereka tidak punya tujuan, sehingga mereka alas-alasan. Jadi kalau Anda mau melatih diri seperti Mark Zuckerberg dan juga punya tujuan yang jelas, bagaimana dia untuk menjadi sukses di masa depan, dan pada akhirnya dia mendapat. Dan semoga ini menginspirasi kita, sebagaimana Mark Zuckerberg yang begitu luar biasa, dan dia berhasil di masa mudanya dan menjadi miliarder di usia 23 tahun. Dan kiranya Tuhan yang kita sembah memberkati dan menolong kita untuk melangkah lebih sukses di masa-masa yang akan datang. Jangan pernah menyerah. Salam SKS, salam sahabat, salam keren, salam sejahtera dan sukses. Mantap!